saya pun sebagai ibu yang punya anak berkebutuhan khusus dan Pika ada kejang, saya berkeinginan juga untuk melakukan terapi ganja medis. Masalah kesehatan itu saya kira ya harus kecuali dalam membuat fatwa baru. Sudah waktunya bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan penelitian dan riset terkait dengan penggunaan tanaman ganja untuk kepentingan medis. Wacana legalisasi ganja medis terus bergulir. MUI masih mempelajari permintaan fatwa ganja medis yang disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Sementara DPR membuka kemungkinan membahas legalisasi ganja secara terbatas. Sudah bergabung bersama kami Ketua Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam dan anggota Komisi Kesehatan DPR Rahmat Handoyo. Assalamualaikum Pak Niam, Pak Rahmat. Waalaikumsalam Cindy, apa kabar? Kabar baik, mudah-mudahan sehat selalu Pak Niam. Wakil Presiden kemarin menyatakan bahwa kalau bisa bikin fatwa baru jika ganja untuk medis membawa manfaat yang lebih baik. Bagaimana langkah yang selanjutnya diambil oleh MUI setelah ada permintaan dari Wakil Presiden? Ya, terima kasih ya. Kemarin memang sempat ada diskusi terkait dengan masalah ini pada saat Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang hadir dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia ke kantor MUI. Nah, salah satu yang muncul adalah persoalan yang menjadi isu hangat di tengah masyarakat, yaitu seputar tuntutan legalisasi ganja untuk kepentingan medis. Nah, prinsipnya di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, setiap yang memabukkan itu kan terlarang. Sekalipun bisa jadi secara material dia suci. Nah, kalau ganja itu kan tumbuhan. Nah, dia pada hakikatnya secara materialnya suci. Tetapi kita ketika menyebabkan mabuk dan kemudian digunakan untuk kepentingan memabukkan serta merusak akal sehat kita, maka itu diharamkan. Nah, terkait dengan kepentingan khusus untuk kepentingan kesehatan, pada hakikatnya Majelis Ulama Indonesia itu sudah pernah membahas masalah serupa di tahun 2012 ya Mbak Siti, ya, melalui forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang prinsipnya menjelaskan mengenai nikotin untuk kepentingan pengobatan dan juga kepentingan terapi kesehatan. Nah, prinsip dasarnya hukum mengonsumsi nikotin itu haram karena apa? Karena akan membahayakan kesehatan seseorang. Akan tetapi ketika penggunaan nikotin untuk kepentingan obat atau terapi penyembuhan, misalnya ya, ketika ada orang terkena Parkinson atau kecanduan rokok atau bahkan kecanduan narkotika, salah satu terapinya adalah menggunakan narkotik dengan dosis tertentu, maka bisa jadi itu dibolehkan untuk kepentingan kondisi tertentu dan bersifat sementara jika menurut tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kredibilitas itu dimungkinkan. Berarti Pak Niam, artinya sesuai dengan pernyataan permintaan Wapres kemarin bahwa kalau ada manfaatnya ganja juga bisa dikeluarkan fatwa diperbolehkan untuk medis oleh MUI. Ya. Kalau fatwa itu kan pada hakikatnya jawaban atas pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat. Hingga hari ini sekalipun sudah muncul diskursus publik, secara formal belum ada pertanyaan, akan tetapi kita juga proaktif untuk mendengar, menyerap, sekaligus juga mengetahui hakikat pemanfaatan ganja untuk kepentingan kesehatan itu dari ahli yang memang memiliki kompetensi. Baik, berkaca dari nikotin tadi ya, artinya bisa saja ganja itu diperbolehkan untuk medis asalkan ada kajiannya, begitu ya Pak Niam? Kajian dengan menyeimbangkan, menyandingkan antara manfaat dan madarat, dan manfaatnya memang lebih besar secara faktual untuk kepentingan kondisi tertentu. Kalau kondisi umum jelas itu terlarang karena sifat dasarnya adalah memabukkan. Baik, Pak Rahmat, kemarin Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko Ahmad juga sudah membuka ruang untuk bisa melakukan kajian ganja untuk medis dilegalisasi. Bagaimana nanti DPR akan menyikapi ini?
Ya, begini, ini kan isu hangat ya, menuai pro dan kontra yang luar biasa. Ada yang setuju, tetapi seperti tadi saya sampaikan ketika diskusi di sebuah radio jaringan nasional, kontranya juga luar biasa, ada juga yang setuju juga. Artinya memang terhadap isu ini sini memang harus menggunakan asas kehati-hatian. Yang jelas per hari ini amanah rakyat, amanah undang-undang, penggunaan ganja, peredaran, penanaman, dan penggunaan termasuk medis dilarang. Namun demikian kita juga harus bersimpati terhadap viralnya seorang ibu menginginkan untuk ganja medis untuk pengobatan anaknya, ya, suatu hal yang sangat simpati dan empati. Namun demikian, apa yang disampaikan oleh pimpinan DPR saya kira juga pantas diterima, ya, artinya sebagai sebuah wacana negara demokrasi, negara hukum untuk membuat satu kajian, paling tidak kita melibatkan apa sih manfaat dari ganja itu, ya, kita libatkan dari sisi medis, dari sisi psikiater, dari sisi psikologi, harus kita libatkan semua karena itu adalah dari sisi ansi kesehatan. Tetapi kita juga harus hati-hati di saat sekarang ini yang dilarang pun penyalahgunaan ganja sedemikian masif, apalagi ketika ada legalisasi ganja dari sisi medis, meskipun untuk mengarah sana masih jauh ya, karena harus merubah undang-undang dulu. Artinya tentu akan terbuka welcome sekali ya ketika diskursus publik itu dimasukkan di dalam ranah diskusi mengenai apa itu manfaatnya ganja dari sisi medis, yang tentu melibatkan dari sisi dunia kedokteran, farmasi, dari sisi hukum. Nah, inilah harus asas kehati-hatian. Kenapa itu tadi saya sampaikan kehati-hatian? Karena kontraknya luar biasa, tapi juga yang kita juga sangat banyak. Begitu, Cindy. Pak Rahmat, ini kan perjalanan masih jauh untuk bisa melegalisasi ganja untuk kebutuhan medis. Karena masih ada aturan bahwa ganja masuk dalam golongan psikotropika atau narkotika golongan 1. Nah, kalau akan menuju ke sana, menuju ke legalisasi ganja medis, bagian mana yang harus kita lakukan dulu atau dilakukan oleh pemerintah dan DPR untuk menuju ke arah sana? Ya, saya kira bersama-sama ya, dari sisi penelitian, dari sisi kajian, itu juga harus kita sampaikan bahwa yang paling berkompeten berbicara saya kira dari sisi dunia kedokteran, farmasi, itu yang harus kita harapkan bagaimana masukan dari para ahli stakeholder yang membidangi kesehatan. Itu dulu. Adakah obat di luar sejenis ganja, di luar ganja itu bisa menyembuhkan terhadap penyakit itu? Tetapi kalau tidak ada, saya kira penggunaan hanya penyakit tertentu, hanya menggunakan jenis penyakit dari jenis bahan dari ganja, saya kira masuk akal kalau menggunakan atau dikaji. Tetapi kalau ada penyakit yang membutuhkan ganja tetapi di luar ganja ada obatnya, saya kira juga menjadi debatable. Tetapi apapun, karena ini adalah dunia ilmiah, ini adalah dunia keilmuan, saya kira untuk mendapatkan masukan diskursus masyarakat kaitannya dengan manfaat ganja dari sisi medis sangat dibutuhkan. Namun demikian kita harus sampaikan suara yang kontra terhadap penggunaan ini juga harus kita hormati, karena pro dan kontra efek dari penyalahgunaan ganja kan sedemikian rupa. Tetapi sekali lagi kita setuju, tetapi dengan menggunakan asas kehati-hatian, tentu melibatkan pihak-pihak yang berkompeten dari dunia kedokteran, farmasi, dan yang lain. Baik, kajian kesehatan dulu atau farmasi dulu atau aturan dulu yang diubah atau paling tidak bisa untuk mengakomodir ini? Ya, saya kira juga harus bersama-sama ya, tetapi yang utama tentu adalah kajian dari sisi manfaat medis dulu. Adakah, tidak adakah bahan obat di luar ganja yang dibutuhkan oleh ibu yang memperjuangkan itu? Kalau ternyata ada, kenapa harus memasukkan ganja? Kalau tidak ada, ya memang menjadi satu pintu masuk untuk mendiskusikan soal penggunaan ganja medis itu digunakan untuk pengobatan. Tetapi sekali lagi, ya kita harus menuju ke arah sana masih sangat panjang ya untuk mendapatkan masukan kita. Tetapi sekali lagi Cindy, kita harus menghormati yang kontra. Karena warga ribuan jutaan yang menjadi penyalahgunaan narkoba, ribuan yang meninggal karena narkoba, dalam salah satunya ganja juga sudah sedemikian banyak, itu menjadi perhatian kita bersama. Namun demikian bukan berarti meskipun ada korban yang meninggal dunia, ada masukan terhadap dari sisi medis, ya kenapa tidak? Yang bersuara mestinya dari dunia kedokteran dan farmasi. Apa dampaknya dan apa risikonya? Kalau dari si penegakan hukum, saya kira kepolisian harus memang menegakkan aturan saat ini. Ganja tidak boleh saat ini. Tetapi saya kira simultan, saya kira tidak masalah untuk diskursus publik ya. Namun demikian dengan menggunakan asas kehati-hatian. Cindy. Baik, MUI menunggu kajian secara medis atau secara kesehatan atau aturan dulu, Pak Niam? Dua-duanya ya sebenarnya ya. Prinsip dasarnya ganja itu kan memabukkan, makanya hukum dasarnya dia haram untuk bisa dimanfaatkan
Karena apa? Karena prinsip dasarnya memabukkan. Nah, setiap hukum itu memiliki pengecualian-pengecualian. Nah, untuk menuju pengecualian atau istisnaat atau eksepsi ini harus didasarkan kepada kondisi tertentu. Kondisi pertimbangan medis, kondisi terkait dengan regulasi. Nah, regulasi hari ini melalui Undang-Undang 35 tahun 2009 menempatkan ganja di dalam narkotika golongan 1 yang tidak bisa digunakan untuk kepentingan alasan kesehatan dan juga alasan penelitian pendidikan ilmu pengetahuan. Nah, hingga hari ini posisi ganja dimasukkan di dalam narkotika yang nggak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kesehatan. Nah, kan tetapi kan ini bersifat dinamis karena temuan ilmiah itu kan juga sifatnya dinamis, maka nggak boleh juga kita melihat itu sebagai sesuatu yang sudah given. Karena ketika ada perkembangan pasti harus ada adaptasi terhadap perubahan itu. Termasuk di dalamnya adalah penetapan hukum dan juga pembangunan regulasi. Pak Rahmat, Anda tadi mengkhawatirkan juga mengatakan harus menghargai mereka yang kontra dengan penggunaan ganja untuk kepentingan medis. Apakah itu perlu turunan aturan yang harus dibuat supaya tidak ada penyalahgunaan ganja di luar kepentingan medis? Begini, itu kan sudah amanat rakyat. Apapun yang namanya golongan 1 itu kan dilarang penggunaan termasuk dari medis. Itu udah tidak ada diskusi lagi. Nah, kaitannya menuju untuk melegalisasi ganja medis kan harus ada perubahan undang-undang. Untuk menuju perubahan undang-undang itu kan harus ada informasi yang masif, yang komprehensif, masukan dari ahli. Siapa itu? Ya dunia kedokteran, dunia farmasi, dunia psikologi. Apalagi mohon maaf harus saya sampaikan daftar WHO kemarin merilis saat ini terjadi goncangan luar biasa, depresi yang meningkat, kemudian bunuh diri yang meningkat karena begitu banyaknya negara yang legalisasi ganja. Gitu. Untuk itu saya kira untuk menuju legalisasi ya tentu saya kira yang utama tentu adalah kita ingin mendapatkan data yang valid, data yang pasti bahwa benar-benar ada manfaat dari sisi ganja medis. Kalau ternyata mudaratnya lebih banyak, saya kira juga kontraknya juga sedemikian ya harus kita hormati. Artinya memang sebelum arah menuju legalisasi ganja medis itu harus benar-benar kita harus mendapatkan informasi yang utuh secara komprehensif dari dunia farmasi, dunia kedokteran. Memang dunia kedokteran sangat membutuhkan yang namanya ganja medis. Kalau ternyata dunia kedokteran ada alternatif obat di luar ganja medis, saya kira juga menjadi debatable juga. Untuk itu saya kira serahkanlah pada ahlinya yang membidangi dunia medis, dunia kedokteran, dunia farmasi, dan psikologi psikiater itu juga dibutuhkan untuk masukan secara kolektif. Tapi tidak tertutup kemungkinan kan Pak untuk bisa membahas itu, artinya tidak akhirnya ditutup karena ada pro dan kontra, tapi masih tetap ada kemungkinan yang terbuka untuk membahas soal legalisasi ganja secara terbatas yaitu untuk medis. Sebagai sebuah negara demokrasi dan negara hukum, kenapa tidak? Sebagai ranah diskusi publik, itu ada ke asas kemanfaatan. Namanya undang-undang dasar aja bisa dirubah, termasuk di dalamnya undang-undang yang kita buat. Tetapi sebagai sebuah negara hukum, kita harus taat dan hormat yang namanya undang-undang amanah rakyat terhadap dilarangnya penggunaan ganja dari sisi sebatas medis pun dilarang. Untuk itu harus dihormati. Untuk kalau ada yang berminat itu harus kita dengarkan dulu dari sisi medis secara komprehensif. Apa manfaatnya, apa mudaratnya lebih banyak atau lebih tinggi dari sisi manfaatnya, itu harus disampaikan kepada publik. Tetapi ingat, saat ini pun yang sudah dilarang penggunaan ganja pun masih segitu masifnya penyalahgunaan. Nah, ini menjadi tugas dan perhatian kita bersama, jangan sampai terjadi penyalahgunaan yang lebih masif ketika nanti di medis. Tapi itu nomor 2. Yang penting adalah kita minta informasi, kajiannya lebih komprehensif dari stakeholder, para pihak kesehatan, bahwa benar ada memang mengharuskan ganja medis digunakan untuk penyakit-penyakit tertentu. Saya kira itu menjadi kata kuncinya dulu. Baik, Pak Niam, Komisi 3 DPR akan membahas legalisasi terbatas ganja medis setelah nanti masa reses berakhir. Setelah pembahasan ini bagaimana MUI menyikapi itu? Juga dengan permintaan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menyatakan bahwa kalau bisa dikaji dulu dengan fatwa kalau ada manfaatnya lebih banyak maka diperbolehkan. Ya, tentu selepas ini MUI juga melakukan kajian literatur ya terkait dengan masalah ganja dalam perspektif hukum Islam, karena walau bagaimanapun prinsip dasar keagamaan Islam adalah melindungi kemaslahatan umum. Ketika
maslahat dan madarat bertemu, maka harus ditimbang mana kemaslahatan, mana madarat. Kalau madaratnya lebih besar, maka dia harus ditinggalkan sekalipun di situ ada kemaslahatan yang dituju. Cuma poinnya bahwa hukum tentu bisa berubah seiring dengan perubahan kondisi, perubahan ilat, dan juga perubahan sebab yang muncul pada saat undang-undang atau aturan itu dibuat. Maka kajian akan menjadi sangat penting terkait dengan penentuan hukum terkait dengan ganja untuk kepentingan medis ini. Sejauh mana dia berdampak secara signifikan di dalam proses penyembuhan penyakit. Karena di satu sisi ganja dilarang karena iskar, karena memabukkan. Ini tujuan utamanya adalah melindungi akal, melindungi rasionalitas. Sementara kalau nanti terbukti ganja bisa menyelamatkan jiwa dari orang yang terkena penyakit dan salah satu yang bisa menyembuhkan adalah ganja, maka penyelamatan jiwa itu juga dari aspek syar'i yang harus dituntut. Baik, terakhir untuk Pak Rahmat, Komisi 3 DPR menyatakan akan membahas legalisasi ganja setelah masa reses berakhir. Komisi Kesehatan kapan? Ya, untuk Komisi Kesehatan belum ada diskusi soal ini ya, tetapi kita juga sambut positif terhadap rencana mengajak para pihak untuk mendiskusikan asas manfaat. Yang paling penting kuncinya adalah kita mendapatkan informasi komprehensif, kajian yang komprehensif, apa itu manfaatnya terhadap ganja dari sisi medis dan apa mudaratnya. Nah, dari situlah kami setelah mendapatkan kajian yang mendalam, barulah kita akan berpikir apa langkah ke depan ketika akan merubah aturan itu. Jadi kuncinya saya kira kebijakan itu dari sisi apa itu kajian itu. Saya kira kita masih ada waktu untuk mendengarkan, dan apa yang disampaikan Komisi 3 saya kira juga tidak ada masalah, bagus-bagus saja dalam rangka untuk mendapatkan informasi yang utuh dari masyarakat. Terbuka kemungkinan untuk membahas legalisasi ganja untuk medis, tapi ada prinsip kehati-hatian, paling tidak kajian dari sisi kesehatan dan juga aturan hukum juga harus diperhatikan. Terima kasih Pak Asrorun Niam dan juga Pak Rahmat telah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini. Terima kasih banyak. Baik, salam sehat, Cindy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.